Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya anak-anak asuh di Kampung Baca BMH. Nah, pada sore hari ini kita akan memulai cerita mendengarkan tentang asal mula air Zam-Zam. Bisa disimak ya anak-anak ya. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Pada suatu hari, kedua istri Nabi Ibrahim itu bertengkar, sehingga Siti Sarah bersumpah tidak akan tinggal satu tempat dengan Siti Hajar. Saat itu turunlah wahyu kepada Nabi Ibrahim agar mengajak Siti Hajar dan Nabi Ismail putranya yang masih kecil dan masih menyusu pergi ke Mekah. Nabi Ibrahim pun kemudian mengajak Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi pergi ke Mekah. Saat itu kota Mekah masih belum berpenghuni dan belum banyak sumber mata air. Mereka tiba di sebuah lembah dan tinggal di bawah sebuah pohon kering yang kelak tempat itu akan berdiri Ka'bah. Setelah sampai di tempat itu, Nabi Ibrahim menyerahkan beberapa butir kurma dan sekantong air untuk mereka. Beliau kemudian meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail begitu saja tanpa berkata apa-apa lagi. Siti Hajar tentu saja sangat kaget melihat suaminya meninggalkan mereka begitu saja. Tempat itu begitu sepi, tidak terlihat ada satu orang manusia pun. Siti Hajar bergegas mengejar Nabi Ibrahim. "Mau kemana, wahai Ibrahim? Kenapa kami ditinggalkan berdua saja di sini?" tanyanya dengan cemas. Di sekelilingnya tidak terlihat ada kehidupan apapun selain hamparan tanah pasir dan tandus. Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya, bahkan menoleh pun tidak. Oleh karena itu Siti Hajar terus mengikutinya sampai mengulang pertanyaannya berkali-kali. Nabi Ibrahim tetap saja bungkam. Beliau terus berjalan tanpa mendulikan pertanyaan istrinya. "Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini?" tanya Siti Hajar akhirnya. "Ya," jawab Nabi Ibrahim singkat. "Baiklah kalau begitu, kami akan tinggal di sini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Siti Hajar menghentikan langkahnya dan membiarkan Nabi Ibrahim meninggalkannya berdua dengan Ismail. Hatinya merasa lebih tentram karena dia percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin hidupnya. Walaupun harus tinggal di tempat yang sunyi dan jauh dari kehidupan manusia, hidup yang jauh dari tempat istri dan anaknya ditinggalkan, Nabi Ibrahim menahan rasa sedihnya. Sungguh berat rasanya meninggalkan mereka di tempat yang begitu sepi tanpa makanan dan minuman yang cukup. Nabi Ibrahim menegadahkan tangannya dan memanjatkan doa kepada Sang Khalik untuk keselamatan dan kemudahan hidup bagi anak dan istrinya. Siti Hajar dan Nabi Ismail hidup dalam kesepian. Mereka hanya menggantungkan hidup dari beberapa butir kurma dan sekantung air yang diberikan Nabi Ibrahim sebelum pergi. Udara gurun yang begitu panas membuat Nabi Ismail yang masih bayi sering merasa kehausan. Sementara itu persediaan air yang ada pun lambat laun menipis dan kemudian habis. Nabi Ismail menangis karena kehausan. Siti Hajar begitu panik dan cemas melihat putranya menangis dan membutuhkan air. Dia tidak tahu harus kemana mencari air untuk melepaskan rasa dahaga putranya dengan terpaksa. Siti Hajar meninggalkan Nabi Ismail kecil dan berlari ke Bukit Safa untuk melihat apakah ada orang yang melintas dan bisa memberikan mereka minum. Ternyata tidak ada satu orang pun yang terlihat. Siti Hajar pun berlari kembali menuruti lembah dan pergi ke Bukit Marwah. Dari atas Bukit Marwah pun tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Ibunda Nabi Ismail ini kembali berlari ke arah Bukit Safa, kemudian kembali ke Bukit Marwah. Beliau melakukan hijrah sampai 7 kali untuk mencari bantuan. Ternyata tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Ketika sedang berada di atas Bukit Marwah,
Siti Hajar tiba-tiba mendengar suara. Setelah lama tadi berlari ke sana kemari, tidak melihat seorang manusia pun, Siti Hajar berpikir bahwa itu suara hatinya saja. Rasa letih mungkin membuat pikirannya kacau. Diam, kata Siti Hajar pada dirinya sendiri. Tapi suara itu terdengar kembali. Ternyata beliau benar-benar mendengar sebuah suara. Tiba-tiba saja Siti Hajar melihat malaikat Jibril berdiri di dekat Nabi Ismail yang sedang menghentak-hentakkan kakinya sambil menangis. Ternyata suara yang didengarnya tadi adalah suara malaikat. Jibril menunjukkan lokasi adanya air, yaitu di tempat Nabi Ismail menghentakkan kakinya. Tanpa menunggu lama, Siti Hajar langsung menggali tanah di tempat itu sampai akhirnya air pun keluar dengan derasnya. Siti Hajar segera meminumkannya kepada Nabi Ismail. Pada saat itu, malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menelantarkan hambanya, dan sesungguhnya disinilah Ka'bah akan didirikan oleh anak ini bersama ayahnya nanti." Air yang memancar dari dalam tanah itu terus mengalir. Siti Hajar berusaha menampungnya dengan meletakkan batu-batu di sekeliling mata air tersebut.